Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mimin akan bawain alur cerita film yang berjudul Home Sweet Hell. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalakan notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang bisa dibilang cukup harmonis. Sang suami bernama Don dan istrinya bernama Mona. Mereka berdua dikaruniai anak perempuan dan laki-laki bernama Andrew dan Allison. Dari luar, keluarga ini nampak sempurna dan baik-baik saja. Namun ternyata, Mona memiliki ambisi dan sifat perfeksionis yang berlebihan. Semuanya harus tertata dan teratur. Mulai dari pekerjaan rumah, kegiatan sehari-hari, bahkan sampai kegiatan bercocok tanam juga harus terjadwal. Padahal terkadang sebagai laki-laki, Don ingin memuaskan hasratnya. Tetapi keinginan Don berujung selalu ditolak, dengan alasan bahwa hari itu bukan jadwal mereka untuk push rank. No. You're gonna need to work on the lawn. For the house, Don, so I guess that makes it partial. And I don't? Because we have standards and strategy. As scheduled. Until then. Look good, he's already pre-approved, plus we got everything in... Hello? Come in. Station through the fine furniture of the world too. Great. Kehidupan Don mulai berubah saat tempat kerjanya kedatangan pegawai baru bernama Dusty, seorang wanita cantik, seksoi, dan percaya diri yang siap menjadi marketing top di toko tempat Don bekerja. They don't need to finance and they ask for rush delivery. Needed though. I was watching you out there. I like it when you watch me. Dagmaro, that's a nice name. What is that, Canadian? I'll leave your cut on the bed. And woven home office or yacht. Come on, dip. Hey, tastemaker. Sayangnya ternyata pacar Dusty yang bernama Murphy merupakan seorang gangster yang sedang mengincar kekayaan keluarga Don. Sehari-hari Don bekerja di toko furniture milik orang tua Mona. Hari itu Don yang lagi kepengen kembali mengajak Mona untuk mabar. Namun dia ditolak lagi dengan alasan yang sama seperti kemarin. Belum masuk jadwal. Don pun akhirnya solo push rank sambil membayangkan Dusty. Saat jam makan siang, tanpa disangka-sangka, Dusty menyapa dan malah menggoda Don. Don yang sudah lama tidak mendapat jatah mabar dari istrinya itu pun bak singa kelaparan yang melihat mangsa. Semenjak saat itu, Don pun jadi rajin mabar push rank bersama dengan Dusty. Putting some tunes on. Sure. Me back. I can't. You only live once. Don't overseason. Did you invite Dusty to the party? We finally meet. Beberapa minggu kemudian, kantor Don mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan pencapaian target penjualan. Di tengah suasana bahagia itu, Dusty mendadak memberikan kabar yang hampir membuat Don tersedak. Dusty ternyata sedang hamil anak Don. Don tentu saja panik dan langsung pusing 7 keliling. Situasinya semakin rumit karena Dusty menolak untuk menggugurkan kandungannya. Oh my God, I think I'm gonna be sick. Malam harinya, Don pun akhirnya meminta saran kepada rekan kerjanya yang bernama Les. Don takut akan kehilangan semuanya, termasuk anak-anaknya, jika Mona mengetahui tentang kehamilan Dusty. Les pun akhirnya menyarankan agar Don memberikan sejumlah uang kepada Dusty sebagai uang tutup mulut sekaligus agar wanita itu mau pergi meninggalkannya. Out of town. Specialist? Karena tidak punya ide yang lebih baik, Don akhirnya mengikuti saran tersebut. Don memberikan uang sejumlah $13,000 kepada Dusty dan mengakhiri hubungan mereka. Don't ask me that again. You can still keep the money. I don't know what else to do. Very happy, you? Yeah. What did you do? Well, Is this about money? no. Well,
Sayangnya, masalah tidak berhenti sampai di situ saja. Morphy terus mendesak Dusty untuk meminta uang yang lebih besar kepada Don. Don pun akhirnya tidak mempunyai pilihan lain selain mengakui perselingkuhannya. Awalnya Don mengira bahwa pengakuan jujur itu akan berakhir dengan pertengkaran besar atau bahkan perceraian. Namun mengejutkannya, reaksi Mona malah cenderung tenang. Dia mendengarkan seluruh penjelasan Don bahwa dia menyesal telah khilaf karena jarang mendapatkan jatah. Don juga mengaku bahwa Dusty sedang mengandung anaknya dan terus meminta uang. Tetapi nampaknya Don belum benar-benar mengenal sisi gelap istrinya. Bagi Mona, keluarga mereka adalah sesuatu yang sempurna. Mona menganggap Dusty sebagai sumber utama masalah, yang dimana jika Dusty tidak pernah muncul dalam kehidupan mereka, semua kekacauan ini tidak akan terjadi. Mona pun mulai mengamuk dan meminta Don memilih untuk menyelamatkan keluarganya atau Dusty. You're joking, man. Have my husband, father, I will not put my children. I can't just shoot. That is not gonna work! That's not gonna work! All the opportunities we've given you! You responsibility for the things that you destroy! Just put it on speakerphone, for God's sakes! But it has to be more than 13,000. Well, do you hear me? Yes. That extort money from us! Keesokan harinya, Mona telah menyiapkan obat berdosis tinggi untuk mengirimkan Dusty ke dunia anime. Don yang tidak mempunyai pilihan lain itu pun mau tidak mau mengikuti rencana Mona. There is only... Love you. Just sit down. Don't make this any... You don't look so good. Okay. Why would you treat me like trash, like something you just me so I can get out of here and forget this ever happened? Malamnya, Don menemui Dusty dengan alibi akan memberikan uang. Don kemudian memberikan segelas minuman yang tentu saja sudah dicampuri obat. Tidak butuh waktu lama sampai obat tersebut bereaksi dan Dusty pun tergeletak di lantai. I'm so sorry. Being so weird, Don. Come on, what is wrong? Do you at least have... Do you have the ring in it? You put something in my drink. I did. Fluffy! I did. I'm sorry. The keys! Steve. Oh no. Mona me. Mona made you do it. So what do we do first? Don kemudian membawa Dusty ke rumahnya. Ternyata Dusty masih hidup, dan Mona pun menyuruh Don untuk segera menghabisinya. Don yang tidak sanggup melakukan hal itu pun akhirnya menyerahkan semuanya kepada Mona. And you failed, so now you have to do it again and do it right this time. What if I choke her? That trunk! Beberapa hari kemudian, toko Don dirampok oleh Murphy and the Gang. Akibatnya, Les, rekan kerja sekaligus sahabatnya itu pun harus mengalami luka ringan. Polisi pun datang untuk melakukan olah TKP. Polisi juga mengatakan bahwa saat ini mereka sedang mencari Dusty yang telah menghilang tanpa kabar. It would appear the only items that's missing... You know, something so trivial, it seems like. Yes. Yep. car she drive. But this photo managed to survive. You know that car she was driving, probably working just a couple winos, you know, looking for booze. Thank you. Thanks. Saat pulang ke rumah, Don melihat anaknya Andrew yang sedang berbicara dengan Murphy. Murphy menyampaikan sebuah surat melalui Andrew yang menyuruh Don untuk menemuinya nanti malam. Okay. Why don't you shake the hand? It is big. Can I trust the furniture man? Here you go. Do this. Life is about risk, Don. Are you in love, Don? Don pun menemui Murphy and the Gang di sebuah warkop malam. Tanpa banyak basa-basi, Murphy menanyakan keberadaan Mona. Murphy juga meminta uang sebesar $20,000 dan mengancam akan melukai keluarga Don jika dia tidak mau memberikan uangnya. Don yang panik itu pun meminta agar Mona memberikan uangnya saja. Namun, Mona nampaknya mempunyai rencana lain. He said he was going to... Yeah, but the thing is the tide. What should we do now? You sure they are not here?
Yes, he called. Did you bring a Zorro mask? No, you won't. Yes, I want to No, do this. Mona, no, well, I want to do it. That's not fair. That's not fair, Mona. I think I've done really well under the circumstances. Oh, God, this bitch is heavy. Malam harinya, mereka mendatangi kediaman Murphy. Mona menempatkan sesuatu ke dalam lemari es yang ternyata adalah potongan tubuh Dusty. Sialnya, tak lama kemudian teman Murphy datang dan mempergoki perbuatan Mona. Mona yang tidak mempunyai pilihan lain itu pun akhirnya memutuskan untuk mengirimkan teman Murphy ke dunia anime. Answer me! Mona kemudian menelpon polisi dan alhasil Murphy pun ditangkap atas tuduhan penghilangan nyawa Mona dan teman gengnya sendiri. Pretty shine you got there. Mona's orders. Yesterday, there was another young woman they stabbed to death with a samurai barb with seepage. Work's kind of been piling up on me, so, well, you see, Don, it turns out a couple days ago. Beberapa hari kemudian, polisi mendatangi Don di rumahnya. Polisi memberikan kabar bahwa Mona telah berpulang akibat dihabisi oleh pacarnya sendiri. Namun, di sini polisi sedikit curiga, karena ada tetangga Murphy yang sempat melihat Don di dekat rumahnya. Don pun mengelak dengan mengatakan bahwa mungkin orang tersebut salah orang. Saat sedang berbicara, anjing tetangga mereka ternyata menyelinap masuk ke garasi rumahnya. Mona langsung mengambil anjing tersebut dan memberikannya kembali kepada pemiliknya. Mona juga memberikan peringatan bahwa jika dia melihat anjing itu masuk ke rumahnya lagi, maka Mona tidak segan-segan akan menghabisinya. Singkat cerita, Don berusaha kembali menjalani kehidupannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun mengejutkannya, saat pesta ulang tahun Andrew, Don menemukan anjing tetangganya yang sudah beku di dalam freezer. Don juga melihat Mona yang sedang bertengkar dengan Les. Mona menganggap bahwa anak Les telah bermain curang saat lomba menghancurkan Pinata. Mona bahkan memaki-maki Les dan istrinya dan mendoakan agar mereka berdua segera pindah ke isekai. Di sini kita bisa melihat bahwa Mona benar-benar orang yang ambisius dan tidak suka jika anaknya kalah dengan orang lain. Hit it, Melihat Andrew yang kesusahan, Allison mengambil alih tongkat dan dengan mudah menghancurkan Pinata Unicorn. Dari kejauhan, Don melihat Mona sedang memuji-muji Allison yang selalu lebih unggul daripada Andrew. Melihat putranya yang diperlakukan seperti itu, Don pun sadar bahwa selama ini istrinya adalah seorang psikopat. Don juga takut jika Allison akan berujung menjadi seperti Mona. Don pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan semua kegilaan Mona. Don menutup pintu garasi, mematikan lampu, lalu mengotak-atik kabel listrik agar seolah-olah lampu di garasi mengalami konsleting listrik. Setelah memastikan bahwa lampu tersebut mengeluarkan percikan api, Don membolongi selang gas dan membiarkan ruangan dipenuhi dengan gas. Don kemudian meminta Mona untuk mengambil daging barbeque yang ada di freezer garasi. Mona yang tidak tahu apa-apa itu pun masuk ke dalam garasi tanpa perasaan curiga. Saat menyalakan lampu, tentu saja percikan api muncul dan membuat ruangan yang sudah dipenuhi gas itu pun meledak seketika. Do you mind going to the fridge in the garage? I ask a simple question, do you promise stars? Yeah, more than the moon and the stars. Di akhir film, terlihat Don dan anak-anaknya tinggal di rumah baru berkat harta peninggalan Mona. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka bisa hidup lebih bahagia dan tenang tanpa jadwal ketat maupun tekanan kesempurnaan yang selama ini menghantui keluarga mereka. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya, manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys!